Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seldio Selesmen Jorang dengan NPM C1C023169. Kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Hilman dengan NPM C1C023153. Saya Nabila Dwi Aisyah dengan MPM C1C023080. Baik, pemaparan materi yang pertama adalah perlindungan karyawan. Perlindungan karyawan masa kini di era globalisasi membawa dampak pada ketenagakerjaan di Indonesia perdagangan, internasional, investasi, dan perpindahan tenaga kerja yang semakin terbuka, memaksa Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk tetap kompetitif. 3 tantangan utama dalam bidang ketenagakerjaan adalah pengangguran, produktivitas SDM, kepastian hukum. Untuk menyelesaikan perselisihan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan secara cepat dan adil. Beberapa pengertian. Pengertian perlindungan buruh adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja dan memberikan tuntunan maupun jalan meningkatkan pengakuan HAM, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan norma yang berlaku. Imam Supomo membagi perlindungan menjadi 3 macam. Yang pertama, perlindungan ekonomis, perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup, memenuhi keperluan sehari-hari. Yang kedua, perlindungan sosial, perlindungan uang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Yang ketiga, perlindungan teknis, perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan. Materi saya yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejarah perkembangan, yaitu zaman Hindia Belanda. Regulasi pertama kali ditetapkan pada tahun 1887 seperti ordonansi tentang pengerahan tenaga kerja dan pembatasan kerja anak. Hubungan kerja diatur melalui kontrak dalam KUH Perdata. Lalu ada zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 dan membagi undang-undang lainnya untuk melindungi pekerja. Puncaknya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengintegrasikan aturan ketenagakerjaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, undang-undang ini bertujuan meningkatkan perlindungan tenaga kerja, kesejahteraan pekerja, dan mendorong pembangunan nasional yang adil dan merata. Sistem Peradilan Hubungan Industri atau PHI. Sejarah perkembangannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, Undang-Undang PPHI, lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 yang dinilai sudah tidak relevan. Awalnya sengketa diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Pemburuhan atau P4. Kini penyelesaian dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang PPHI disahkan pada 16 Desember 2003 dan berlaku penuh sejak 14 Januari 2006. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya itu penyelesaian perselisihan hubungan industri. Jenis perselisihan. Perselisihan hak atau ketidaksesuaian pelaksanaan atau penafsiran aturan. Selanjutnya itu perselisihan kepentingan, yaitu ketidakcocokan dalam pembuatan atau perubahan syarat kerja. Biasanya itu perselisihan PHK, yaitu ketidaksepahaman tentang pengakhiran hubungan kerja. Perselisihan antar serikat, yaitu konflik antar serikat dalam satu perusahaan. Yang kedua itu pihak berselisih. Subjek meliputi pekerja, buruh, serikat pekerja, atau buruh dan pengusaha. Yang C di prosedur penyelesaian. Di luar pengadilan, bipartit atau perundingan langsung antara pekerja atau pengusaha. Mediasi atau penyelesaian oleh mediator netral. Konsiliasi atau adalah penyelesaian oleh konsiliator netral. Arbitrase atau adalah penyelesaian oleh arbiter dengan keputusan final. Melalui pengadilan hubungan industri, penyelesaian formal untuk penyelesaian hak kepentingan PHK atau antar serikat pekerja. Proses diawali dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi.
Selanjutnya itu penyelesaian di Mahkamah Agung. Putusan PAI dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak keputusan dibacakan untuk pihak hadir atau pemberitahuan diterima untuk pihak tidak hadir. Sistem Peradilan Hubungan Industri atau PHI. Alat bukti, pembuktian menggunakan tata cara hukum perdata, mencakup substansi perselisihan, contohnya itu kesalahan pekerja, dan prosedur penyelesaiannya, contohnya itu perundingan bipartit atau mediasi. Selanjutnya itu putusan selah. Putusan selah memutuskan hal di pokok perkara biasanya digunakan untuk mendahului penyelesaian perselisihan yang lebih mendesak. Baiklah, selanjutnya adalah organisasi pekerja ataupun buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, sangat jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Lalu, hak menjadi anggota serikat pekerja ataupun buruh merupakan hak asasi pekerja ataupun buruh yang telah dijamin di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana pekerja ataupun buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, serta menjamin kelangsungan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, organisasi pekerja ataupun buruh. Dalam Undang-Undang Serikat Pekerja ataupun Buruh, sangat penting untuk dipahami bahwa dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja ataupun buruh. Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja ataupun buruh, akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak sebesar 500 juta rupiah. Dan tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana kejahatan. Selanjutnya, organisasi pekerja atau buruh dalam Undang-Undang Serikat Pekerja ataupun Buruh. Strategi yang diperlukan dikembangkan dalam mewujudkan organisasi pekerja ataupun buruh yang dapat bersinergi dengan pihak pengusaha. Menurut penulis, dapat dimulai dengan 3 hal. Yang pertama, adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja ataupun buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada demokratisasi dalam kehidupan organisasi di perusahaan. Nah, mekanisme lobby kepada pengusaha bahwa organisasi pekerja ataupun buruh ini diperlukan dan tidak merusak apa yang selama ini telah dicapai. Lalu yang terakhir ada menguatkan pekerja ataupun buruh yang sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan cara membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai pondasi hubungan industrial. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator.